Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini, Rabu tanggal 30 Desember 2020, kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan pernyataan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah kesetiaan, yang didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 2, ayat 36 sampai dengan 38, yang akan dibacakan oleh anak kita, Lia, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silahkan, Dek Lia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 36 sampai 38 yang demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Faunel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek Lia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan adalah merupakan sifat atau perilaku yang berpegang teguh pada janji dan komitmen yang telah dibuatnya. Kesetiaan ini dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, baik itu kesetiaan terhadap pekerjaan, kesetiaan terhadap kehidupan berkeluarga atau pasangan hidup, ataupun kesetiaan berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. Diharapkan setiap orang memiliki sifat setia, karena dengan kesetiaan akan banyak orang yang akan mempercayainya. Dan dengan kesetiaan inilah yang juga akan menghantarkan kita pada kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebuah kesetiaan merupakan hal yang terbilang sulit dan mahal. Artinya, sulit menemukan seseorang yang memiliki sifat kesetiaan yang kuat. Orang yang memiliki kesetiaan yang kuat akan selalu disertai juga dengan sifat kejujuran yang tinggi. Dalam sebuah organisasi atau lembaga dan dunia kerja lainnya, ketika ada orang yang memiliki kesetiaan dan kejujuran yang kuat, terkadang justru malah dicap sebagai orang yang sok alim
atau sok suci. Disebut lagi sebagai orang aneh, karena memang tidak mau diajak bermain dalam tanda kutip untuk menerima uang suap atau bahkan menerima pembagian uang dari hasil korupsi sebagai uang tutup mulut dan sebagainya. Sehingga justru orang tersebut akan ditinggalkan, bahkan dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap tidak kompak atau tidak mau diajak kompromi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38 berbicara tentang Nabiah atau nabi perempuan yang bernama Hana. Kesetiaan Hana kepada Tuhan sudah tidak diragukan lagi. Di dalam ayat 37b di sana dikatakan, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dia melayani Tuhan dengan sepenuh waktu atau full time. Barangkali pada saat ini juga tidak banyak orang yang memiliki kesetiaan seperti itu. Sehingga Hana dinyatakan sebagai sosok seorang yang memiliki kesetiaan yang kuat, karena sehari-hari senantiasa berada dalam bait Allah. Dia melayani Tuhan dan sesamanya dengan tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, belajar dari kesetiaan yang dilakukan oleh Hana pada hari ini, apa sebenarnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjalani kehidupan dalam kesetiaan di hadapan Tuhan Allah memang sering dianggap tidak wajar menurut pandangan manusia. Namun, orang yang tidak terpikat oleh rayuan godaan dipandang berharga di hadapan Tuhan Allah. Untuk itu, mari kita belajar hidup dengan kesetiaan di setiap aspek kehidupan, baik di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan yang tercermin melalui perilaku hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan orang banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.